Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini masih dihidupkan kita dari tidur panjang, betul? Kedua, masih digerakkan kita untuk hadir thalibul ilm, menuntut ilmu yang hukumnya fardu fardiyah, sama dengan fardunya salat subuh kita tadi. Yang ketiga, masih diizinkan Allah kita berhijab syar'i bagi ibu-ibu dan menutup aurat bagi kami laki-laki. Sementara luar sana banyak tahu hukum tapi tidak mengamalkannya, mengerti agama tapi meninggalkannya, punya uang tapi tidak bersedekah terhadap haknya, punya makanan di kulkas tapi tidak mau berbagi sama tetangga. Itu berarti tidak dapat hidayah. Hari ini kita mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pertama bermanfaat, kedua diamalkan, ketiga diajarkan, yang keempat istiqomah. Ada juga orang punya ilmu bunda tapi tidak diamalkan. Ada yang diamalkan tapi tidak diajarkan. Ada diajarkan tapi tidak istiqomah. Ibadah yang disenangi Allah itu adalah tsumma istaqamu. Qul amantu billah tsumma istaqamu. Itu sebuah hadis. Rasulullah bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqamu." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Di sini saya lihat anggota pengajian tidak istiqomah. Kadang 60 orang, 40 orang. Datang sebulan, hilang 3 bulan. Padahal makan dia istiqomah. Pagi, siang, sore yang dimakan nasi dikonsumsi dari Allah, rezeki dari Allah. Tapi giliran menuntut ilmu Allah tidak mau istiqomah. Kita doakan sahabat kita seperti itu mudah-mudahan diberikan petunjuk. Menuntut ilmu ini hukumnya fardu loh, Bu, fardiyah. Wajib. Ya. Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam kitabnya, lebih besar pahala untuk ilmu daripada ibu membaca Al-Quran itu. Ibu di sini kita ngaji nanti 1 jam 15 menit. Ibu membaca Al-Quran 2 juz di rumah, pahalanya lebih besar kita di sini. Karena di rumah ibu membaca huruf Quran, tilawah, di sini ta'limul Quran. Lebih besar pahala kita ta'limul Quran daripada berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar ketika di waktu yang sama ada menuntut ilmu. Banyak orang keliru bunda. Pak Munzir, saya nggak bisa ikut pengajian. Kenapa? Saya mau baca Quran 2 juz di rumah. Sayang itu. Berangkatlah ke pengajian, langkah demi langkah kita diberkahi Allah, persahabatan kita bertambah, ibu-ibu yang tidak kenal menjadi kenal, silaturahim kita semakin luas, pahala kita dapat besar. Para nabi, para Allah, para malaikat mendoakan kita. Jadi rugi orang tidak menghadiri pengajian yang tidak ada ujur syar'i. Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini kita dimasukkan ke surga Firdaus. Kita reuni di surga bertemu dengan saya, bertemu dengan para ustadz ibu. Masya Allah gembiranya kita. Melebihi gembiranya aku bertemu dengan ibu kandungku. Karena apa? Kita semua bersaudara atas nama iman Islam. Insya Bunda, tema hari ini kita agak provokatif, menyikapi hidup di zaman galau. Karena kecenderungan orang sekarang banyak mengeluh, mendengar musibah mengeluh, mendengar krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, krisis apa di Eropa, dia takut berlebihan. Orang Islam tidak takut dengan krisis, karena kalau kita masih beriman kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, sholat tepat waktu dan khusyuk, hidup kita dijamin oleh Allah. Insya. Jangan takut Bu, corona berlangsung 3 tahun kurang, tapi kita masih bertahan makan, listrik masih bisa kita bayar, anak-anak kita masih bisa kuliah, padahal kita banyak nganggur. Dari mana rezeki kita? Dari Allah. Beda dengan Eropa Bu, mereka banyak ateis, komunis, liberalis, kapitalis, feodalis. Kita umat Islam di Indonesia masih banyak berzikir kepada Allah, masih banyak sholat tahajud, Al-Quran masih dibaca,
mata masih di depan ustadz, pengajian masih ramai, hijab masih dipakai, aurat masih ditutup, ya, bibir masih bergetar menyebut nama Allah, air mata masih keluar ketika menangis, insya Allah itu asbabnya kita dilindungi Allah dan dimudahkan rezeki. Insya. Apa kiat-kiat kita menghadapi zaman galau ini? Banjir terjadi, gempa di Cianjur, helikopter jatuh kemarin di Bangka Belitung, gempa bumi terjadi di Bengkulu dan Bogor. Wallahu a'lam apalagi yang ke depan ini. Pangan semakin susah, buah pisang semakin mahal. Apa yang harus kita lakukan? What can I do? Nah, satu, banyak berzikir untuk mengingatku, kata Allah. Zikrullah, ya ayyuhalladzina amanu zikrullah zikran katsira. Ya, hai orang-orang beriman, berzikir kepadaku. Dengan apa? Zikran katsira. Dengan zikir sebanyak-banyak zikir. Zikir itu banyak, Bu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Satu. Kedua, salah satu yang dipentingkan zikir itu Abdul Zikri, fa'alam annahu la ilaha illallah. Abdul zikir la ilaha illallah. Man qala akhiratu kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir perkataannya mengucapkan la ilaha illallah, surga, kata Rasulullah. Kalimat yang paling mudah. Bibir pun tidak bertemu menyebut itu, la ilaha illallah. Kalau astaghfirullah, bibir bertemu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, bibir masih bertemu. Kalimat la ilaha illallah, bibir aja nggak ketemu. Tapi tidak semua orang semudah itu mengucapkannya. Dan Allah takdirkan kalimat itu adalah salah satu asbab, salah satu orang masuk surga. Ibu orang baik, seperti Thomas Alva Edison, menemukan listrik. Jika dia tidak bersyarat dan tidak Islam, apakah masuk surga? Tidak. Betul? Jadi standarnya bukan kebaikan, tapi kebenaran. Islam itu agama yang benar, bukan sekadar baik. Baik pasti benar, pasti baik. Baik belum tentu benar. Najis pasti kotor, kotor belum tentu najis. Lumpur itu kotor, Bu, tapi dia membersihkan. Dia tidak najis. Betul ya, Bunda ya? Tapi kalau najis itu pasti kotor. Makanya bersihkan najis. Ada dibersihkan karena alasan najis, ada dibersihkan karena alasan kotor. Baju kita udah bau, tapi masih bisa pakai sholat, kan tidak ada najis. Baju kita baru keluar dari lemari, tapi kena najis, tidak ada bau, tapi kena najis, nggak boleh pakai sholat. Logikanya di mana itu? Karena bicara najisnya, bukan pada kotornya. Kadang bau, celana saya sudah bau kadang, tapi saya pakai karena tidak ada najis. Ya, tapi kadang baju kita diambil dari lemari, kena pipis sedikit, itu udah nggak boleh dipakai karena ada najis. Masya Allah. Nah, silakan buka Al-Quran. Kacamata saya mana nih? Astagfirullah. Maklum faktor usia. Galau gara-gara ibu. Surat 2 ayat 152 langsung. 2152. Kita 1 jam ini ya, Bu, tanya jawab 15 menit. Mengejar waktu. Langsung surat 2 Al-Baqarah 152 langsung. 152. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Naikkan 151. Ya, 151, 152. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu, dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah As-Sunnah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Coba lihat, Bu, ingat kepadaku dan aku ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Apa kerjaan orang paling banyak sekarang, Bu?
suka meminta nikmat tapi lupa bersyukur. Waktu ibu berdoa, ya Allah limpahkan kepada hamba rezeki, limpahkan kepada hamba kesehatan, limpahkan kepada hamba kemudahan. Begitu dapat rezeki, apakah mudah berbagi? Belum tentu, bro. Ya guys ya. Guys, kan belum tentu berbagi, guys. Betul? Kadang dikatakan, ya Allah mudahkan rezeki hamba, begitu diberikan belum tentu berbagi. Makanya di Al-Quran surah 9 ayat 100 itu, radallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Artinya, tidak mengeluh ketika datangkan musibah, tidak putus asa ketika doa belum dikabulkan, tidak marah ketika diuji, seperti kasus Cianjur. Ridho legowo. Jangan katakan kenapa. Terima itu tapi evaluasi diri. Mungkin karena maksiat. Bisa jadi pelakunya korban, atau yang korban orang soleh jadi korban. Contoh, ibu semut di pohon, ibu manjat ngambil apa? Mengambil jambu, ngambil duren, ngambil rambutan. Ibu disengat 3 ekor semut. Ngamu ibu turun dari pohon, ngambil minyak, dibakar, semua semut dibakar. Padahal yang menggigit ibu cuma 3 semut. Semua korban kan? Seperti itulah musibah itu. Yang bermaksiat mungkin kemarin di Cianjur cuma 5 orang. Tapi Allah murka karena dosa besar. Berzina, murtad, selingkuh, judi, homoseks. Betul? Data terakhir berapa kemarin yang homo sana itu? 200 orang. Gara-gara 200 orang yang korban ratusan orang. 50.000 lebih rumah yang hancur. Sama dengan ibu bakar semut. Yang gigit ibu 3 semut. Tapi ibu ambil minyak, ibu bakar pohon jambu. 1.500 ekor semut jadi korban gara-gara 3 ekor semut. Iya, surah 825 langsung. Nah ini kejadian ini sekarang di Indonesia. Gara-gara 3 orang bermaksiat diturunkan gempa, musibah, banjir. Oleh sebab itu berkewajiban kita menasihati mereka. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Coba lihat, ketika kuturunkan musibah, azab, bencana, bukan hanya menimpa orang zolim di antara kamu. Boten. Surah 8 ayat 25 bunda. Sebelah ibu kos-kosan. Jam 9 malam ibu pergoki laki-laki naik ke kos-kosan wanita. Jam 4 dia pulang, 4 trip dia berzina malam itu. Tapi ibu masa bodoh, ibu yang kena nanti. Ibu kan bilang, masa bodoh apa, bukan kos-kosan saya. Ketika diturunkan banjir besar, orang yang laki-laki itu tinggalnya bukan di situ, aman. Ibu yang rumah di situ tenggelam. Terjadi pembiaran perzinahan di kos-kosan wanita tadi. Karena ibu masa bodoh, cicing wae atau cicing atau ngapain itu urusan orang lain. Kalau kita urusan gue, zina gue, rumah gue, kelamin gue yang dipakai, bukan minjam kelamin katanya. Tapi ketika mereka berzina diturunkan azab, semua kena. Ustadz, ulama nggak milih musibah. Oh ini ulama rumahnya jangan goyang. Oh ini ustadz rumahnya nggak gempa. Enggak tuh, rata sadayana tuh. Urang mah cicing wae. Mengerti bahasa Sunda abdi? Saha? Sabar orang di dia orang Sunda? 3 orang. Benar ya bu? Hati-hati kamu kata Allah. Ketika kuturunkan musibah tidak hanya menimpa yang pelaku itu kejahatan, tapi semua kena. Oleh sebab itu muncul ayat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebagai umat loh kata Allah. Dipuji Allah. Karena secara teori psikologi kalau orang dipuji gampang dikendalikan. Orang dipuji biasanya gampang manut. Orang dipuji gampang diatur. Makanya Amerika sering memuji kita supaya mereka atur. Orang Cina memuji kita supaya investasi gampang. Bangun KRL. Betul? Tapi dapat 2 tugas. Mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak pengajian. Jujur bu, jujur bunda. Waktu ibu berangkat tadi bawa mobil. Kenapa nggak dipenuhi mobil dengan tetangga? Kenapa dibiarkan ibu sendiri dengan supir? Harusnya tadi malam ditelepon teman-teman. Bun,
besok ada pengajian loh, ustadznya bagus, Ustadz Radikal urutan ke-7. Mobil saya muat 5 orang lagi Bu. Nanti pulang pengajian saya traktir makan nasi Padang. Habis traktir saya antar ibu pulang. Ibu dapat pahala, dapat keberkahan, dapat sahabat, dapat teman, dapat doa. Sering saya katakan itu. Jangan biarkan mobil nganggur Bu. Ajak tetangga ibu, teman akrab ikut ngaji. Sayang Bu, satu mobil 2 orang, supir dengan kita. Bulan depan biasakan gitu Bu. Malamnya hubungi. Budaya, ada apa? Besok ada pengajian loh istiqomah. Ikut enggak Bu? Cuma 1,5 jam kok. Nanti pulangnya saya traktir makan nasi Padang. Yang bayar ibu. Iya dong. Masa kita yang ngajak, kita yang bayar, kan enggak fair. Yang ngajak kita yang bayar dia. Saya kalau diajak orang makan, ya kalau diajak orang makan, saya berusaha untuk membayar. Alasannya, Pak Munjir, kan saya yang ngajak. Iya dong, kamu yang ngajak, saya yang bayar. Kalau kamu yang ngajak, kamu yang bayar, kan gak adil dong, saya bilang. Bagi-bagi dong. Udah dia nyiapin mobil, masa kita harus gratis lagi? Di Eropa itu Bu, Ibu pernah di Jerman? Belum? Kasihan ya. Di Eropa Barat Bu, itu kalau kita ditraktir makan, itu penghinaan. Jangan Ibu coba antar ke orang di Eropa itu makan. Makan sendiri-sendiri, BM bayar masing-masing. Kalau di Indonesia ibu nunggu ibu-ibu lain, nunggu uluran dompet, pura-pura ke WC gitu ya. Begitu dihitung ibu, Bu saya ke toilet dulu, kira-kira diintip dari jauh, udah bayar enggak? Gitu. Masya Allah, itu pengalaman ibu dan saya barangkali. Ya Masya Allah. Di sana paling hina Bu kalau kita ditraktir. Iya. Indonesia enggak nunggu ditraktir. Subhanallah. Bunda ya, di Eropa itu makan traktir gratis cuma 3 kali boleh. Pertama waktu Natal dan Tahun Baru. Kedua pesta pernikahan. Yang ketiga ulang tahun. Selebih itu nggak ada makan gratis di sana. No way. Nggak ada makan siang gratis di Eropa. Di Indonesia, kalau bisa tiap pengajian ditraktir sama Bu Ayu. Apalagi Mbak Uul. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Ya, baik kita teruskan. Buka Al-Quran. 13:28-29. Ibu bertanya, kenapa harus berzikir Pak Munzir? Kan cukup ke karaoke, ke diskotik, naik klub, ya, yoga, senam jantung. Kayak kemarin saya ngisi satu tempat Bu. Keluar mereka rame-rame, kenapa? Mau senam jantung. Kok pengajian ditinggal demi senam jantung? Ibu meninggal hancur nggak jantungnya? Ibu kalau udah meninggal hancur nggak jantungnya? Kok jantungnya diurus, hatinya dibiarkan? Maaf ya Pak, kami permisi, kenapa? Mau senam jantung. Ibu kalau mati jantungnya dimakan ulat. Tapi dia lebih penting menjaga jantung dari penjaga iman. Lucu Bu. Kenapa Pak nggak ikut pengajian ba'da subuh? Mau main tenis Pak. Silakan main tenis, tapi jangan tinggalkan hadis. Silakan beli Ferrari, tapi jangan tinggalkan ilahi. Silakan kaya raya, tapi jangan ria. Saya senang lihat orang muslim kaya raya, demi Allah Bu. Tapi jangan pamer. Makan luar negeri diposting di IG, jalan-jalan ke Jerman diposting di IG. Ada yang tersakiti. Ibu makan di restoran mahal. Alhamdulillah Bunda, saya baru makan di restoran ini cuma 6 juta kok satu meja. Orang yang tidak mampu nonton itu Bu, tersakiti 3,6 juta. Saya makan aja susah hari ini ya Allah. Dia bilang 6 juta murah banget. Iya Bu. Bulan Ramadan itu sering kon saya memposting itu. Nggak pantas itu. Gue baru buka ini friend di hotel bintang 5. Cuma 1,5 juta kok satu meja sepuasnya. Berapa banyak tersakiti orang miskin yang berbuka hanya dengan air putih. Sementara di IG-nya diposting makan di hotel bintang 5. Berhentilah mau memamerkan itu. Itu bukan sifat orang beriman. Betul? Ibu jalan-jalan ke Perancis di Manor Apple. Saya dengan suami saya Pak lagi di Manor Apple. Saya kadang emosi Bu. Pak Munjir, saya lebaran Pak di mana? Di Eropa, di mana? Inggris, Perancis, Jerman. Saya juga lagi di Chile Pak. Chile iya, Cililitan saya bilang. Di Chile kan, Cililitan. Iya Bunda. Jangan ya Bunda, kita orang pengajian. Jangan satupun postingan kita membuat orang tersakiti. Membuat orang marah, membuat orang tersinggung.
memposting di Jerman, di Perancis, di Menara Eiffel, di Amsterdam, di Rotterdam. Kenapa nggak dibikin di samping pemulung? Nggak bergengsi kan? Kenapa di rumah dipamerin bersalaman suami dengan presiden? Bersalaman dengan pemulung dong, supaya jujur. Itu suami saya Pak dengan pemulung, itu dengan mak lampir, itu dengan ini. Nggak ada. Biasanya dengan presiden, dengan menteri, dengan sekjen PBB. Begitu ibu bikin teh ke belakang, orang ngagumi suami ibu. Suami ibu kayak ini orang penting ya, Bu. Itu dengan Pak Jokowi, dengan ngabalin serbannya, lihat pengabalin itu, Bu. Nah ini dengan Sambo. Iya, subhanallah. Coba ibu foto-foto dengan pemulung di apa sana, di pedalaman sana. Nggak pernah kan ibu tampilkan. Berarti ada unsur ria di foto itu, unsur pamer di foto itu. Hindari ya bunda ya. Dengan pemulung dong foto suami ibu. Pak ini alhamdulillah suami saya dengan pemulung. Dengan ustadz aja ibu nggak bangga kok foto. Yang foto dengan pejabat negara. Nggak pernah kan ibu foto saya di rumah orang. Ini dengan Pak Munjir nggak pernah. Bikin emosi ibu ini ya. Nah apa yang kita lakukan? Surat 13 ayat 28-29. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Oh, ternyata kalau kita resah, gelisah, bermasalah, zikran katsira, ambil wudu, salat sunnah 2 rakaat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Berzikir, Bu. Ibu sakit, Al-Quran sebagai apa? Syifa, penyembuh. Bunda, muncul pertanyaan bunda, Pak saya sudah berzikir, kenapa gelisah? Zikirnya tidak benar. Kedua, zikirnya tidak ikhlas. Karena jaminan Allah, orang yang dekat dengan Allah, yang ikhlas berzikir, yang khusyuk berzikir, yang suka berzikir, yang bersandar dengan zikir kepada Allah, diberikan ketenangan jiwa. Terus kenapa kami Pak rajin zikir tapi tidak tenang? Berarti something wrong. You, not me. Ngasal. Ya bunda? Kedua mungkin tidak pas. Yang ketiga tidak ikhlas. Sama dengan sholat, Bu. Inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar wal bau. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa banyak orang sholat masih jahat? Sholatnya tidak benar. Harusnya kalau sholat dia berhijab. Harusnya kalau sholat dia pasti pemurah. Harusnya kalau sholat berhati. Harusnya orang beriman itu suka sedekah. Tapi banyak ustadz hijabnya sudah bagus. Pengajian Al-Hujjah dia rajin, tapi pelitnya Masya Allah. Buka Al-Quran, surat 19 ayat 96-97. Ditegur kita dengan ayat ini. Al-Quran, surat 19 ayat 96-97. Saya kalau sudah temukan orang muslim pelit, Bu, ada masalah itu. Surah 19 ayat 9 baleh lai ayat 96 97 Pandiang dan sikoma. Udah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Bu, lihat Bu, ternyata ciri-ciri orang beriman itu gampang kasihan. Kenapa sayang? Karena dikasih. Muncul pertanyaan bunda, banyak orang rajin sholat tapi pelitnya Masya Allah. Ada enggak? Perhitungannya subhanallah. Saya kadang pergoki orang itu. 30 tahun menikah, belum tentu tetangga pernah makan di rumahnya. 30 tahun menikah, iparnya belum tentu pernah nginap di rumahnya. Pada rumah yang paling diridhoi Allah, rumah yang paling banyak tamunya. Tapi bukan tamu debt collector. Benar, Bu. Banyak kita pergoki rumah, Bu. 20 tahun saya tinggal di komplek misalnya. Saya tidak pernah pergoki orang makan di rumahnya. Saya nggak pernah pergoki ada ustadz duduk di sofanya. Saya tidak pernah pergoki mertuanya pernah nginap di rumahnya. Ada. Berarti something wrong.
Ada yang salah dengan ibu rumah tangga itu. Kalau kita ramah dengan tamu, orang senang ke rumah. Kalau kita pemurah menyediakan makanan, orang gemar ke rumah. Ibu catat itu. Datang orang ke rumah, ibu sediakan makan. Jadi buah bibir ibu. Masya Allah, kemarin saya ke rumah ibu itu, dikasih makan siang, dikasih ini. Jadi doa, ibu itu baik. Jaminkan malaikat, sampai mati kita jadi orang baik. Ternyata bu, rumah yang paling mulia dan dimuliakan Allah, yang paling banyak tamunya. Kadang pergoki rumah orang, nggak pernah mertuanya nginap di rumahnya bu. 35 tahun. Ibu jangan takutlah melayani tamu bu. Ibu jangan berhitunglah berikan makan tamu. Subhanallah. Ya bunda, hari ini kita merubah sikap. Bikin orang simpati ke rumah kita, senang datang ke rumah. Jangan pernah tamu pulang kondisi lapar. Kalau tamu nginap, siapkan sikat giginya, odolnya, sabunnya, mukenanya, sajadah tempat sholatnya. Kalau AC-nya diservis, kalau kipas angin dibersihkan. Itulah menerima tamu bu. Makannya disiapkan. Klarifikasi tamunya dari mana. Kalau dari Jogja, siapkan gudeg. Dari Medan, sop ikan. Jangan bikin orang Medan bikin gudeg, budak dia. Saya bu kalau nerima tamu, kumpulin pembantu dengan istri. Besok ada tamu kita loh, kayaknya dari Jawa. Apa kita bikin makan? Kayaknya dia sampai malam, jam 4 sore, kasih apa kita? Mie Jawa, mie godok, bakso. Malamnya pakai jus apa makannya? Kalau kita memuliakan tamu bu, Masya Allah, siapkan sikat giginya dan odolnya. Siapkan sabunnya. Kalau perempuan siapkan mukena dan baju sholatnya. Kalau laki-laki siapkan baju kaosnya untuk pakai tidur. Jangan bajunya yang dipakai. Kami diajari ibu seperti itu dulu. Jadi ketiga, kalau di kamar kita ada shower, kamar mandi yang untuk tamu, jelaskan kepadanya ini sabun menekannya begini, air panas begini, air hangat ini, air normal begini. Kalau ibu mau bunuh diri, ininya ditekan. Ini yang keluar air panas. Harus ada penjelasan bu. Karena maaf ya bu, saya bukan merendahkan. Kadang kita tidak, tamu itu maaf wong deso. Tamu sabunnya biasanya bukan sabun cair. Dia nggak ngerti menekan itu. Kadang di kamar mandi kita pakai tekan, keluar sabun. Kadang rumah kita ada 3 air, panas, normal, biasa. Kalau ketekan air panas kan kasihan dia meninggal. Beresiko. Benar bu. Saya menerima tamu itu, saya kadar istri saya. Tunjukkan Mia mana kamar. Kedua, kasih tahu sabun cara makai. Yang ketiga, kasih tahu odol, siapkan sikat gigi baru. Yang keempat, kasih tahu arah kiblat. Yang kelima, siapkan mukena. Sarung bantal guling dan itu tolong diganti. Jendela dibuka. Pastikan nyamuk tidak ada di kamar. Baru tamu masuk. Setengah jam sebelum tamu masuk, tolong AC dinyalakan. Saya teknis kok menerima tamu itu. Saya briefing bu kalau ada tamu itu. Karena saya lihat bukan umatku orang tidak memuliakan tamu. Apalagi tamu itu tamu jam makan siang atau makan malam. Pastikan dia makan dulu, kecuali dia nolak. Apalagi kalau tamu kita orang Jawa kan sungkan. Jangan ikuti sungkannya. Boleh jadi dia mengatakan kulo sampun dahar, sebenarnya belum, 2 jam meninggal. Iya. Yang ketiga, biasakan kalau makan tamu, tongkrongin bu. Tuangkan makanan ke piringnya. Adab Arab begitu. Saya kalau bertamu ke rumah Arab, fadol, Masya Allah. Sate dimasukkan, sop dituangkan, tempe disiapkan. Jangan biasakan bu, di Jogja iki jangan. Mangan opo, jangan kabeh. Mangan sambel. Saya beda dengan ustadz lain bu. Saya bicara teknis melayani tamu itu. Ya saya bicara teknis. Karena saya orang organisasi, saya dulu sekjen mahasiswa, saya dulu ketua HMI. Sampai-sampai saya marah kalau ada sidang di HMI, rapat di HMI, tolong saya bilang makanan yang di depan meja itu dimakan atau jangan diambil separuh. Seperti air, Bu Ayu semua datang ke rumah saya misalnya, airnya ada segini lebih, Bu Ayu habiskan, maaf Ustadz penuh, kenyang. Saya nggak buang loh air sisa Bu Ayu itu.
Pulang orang saya kumpulin, saya nyiram taman. Jangan dibuang, Bu. Sisa telur anak saya kumpulin, saya makan itu. Karena berdosa kita. Dompet-dompet tamu saya amankan itu. Iya. Masya Allah, subhanallah. Ya kalau antum cari istri, usahakan istri yang pintar cari uang. Dimanapun dompet antum dia tahu. Itu bagus. Itu istri yang profesional itu, Bu. Dimanapun dompet kita tahu dia, itu bagus itu. Itu suami pintar cari uang, istri pintar cari uang. Usahakan begitu. Seperti saya begitu, Bu. Tahu beliau dimanapun. Masya Allah. Saya bukan curhat. Masya Allah. Tolong biasakan kebaikan itu bentuk teknis langsung. Bu, jujur ya, Bu. Belum tentu ibu menyiapkan mukena di kamar. Jujur, Bu. Ibu gembira menerima tamu nginap, tapi udah siapkan kan odol sikat giginya? Udah siapkan gak sabunnya? Pastikan dasternya daster kita, jangan daster dia. Dia tidak bawa daster. Kasihan dia pakai baju keringat dia tidur. Demi Allah, ini di YouTube saya bicara teknis nerima tamu. Jangan biasakan tamu. Bukan umat orang tidak memuliakan tamu. Briefing istri kita di rumah. Pastikan menunya apa, suku apa yang datang itu. Rumah bersih, jangan pulang tamu kita bengek. Benar, Bu. Mungkin gak ada ustadz yang ngomong sedetail ini, ada ngomong gini. Belum ada kan? Karena kami dididik ibu kami seperti ini dulu. Kalau ada tamu itu, Bu, apalagi kami kan sering terima tamu ustadz. Masya Allah, ibu saya itu subhanallah. Saya bangga dengan ibu saya. Ibu saya bukan ibu kaleng-kaleng. Kalau ada tamu itu, Bu, Allahu Akbar, makanan disiapkan, tempat tidur diservis, selimut, sarung siapkan. Itulah yang jadi pemikiran saya. Karena saya sering bertamu ke rumah orang, dipaksa saya tidak boleh tidur di hotel Bu Ayu, rumah mewah. Begitu jam 10 malam, mau mandi saya, sabun gak ada, odol gak ada, sikat gigi gak ada, anduk gak ada, remote AC gak ada. Apa nggak pusing saya? Nggak mungkin saya mengaduk-aduk bangun tengah malam kayak PKI. Demi Allah saya kejadian begini di rumah orang. Jangan di rumah itulah Pak, jangan di hotel, di rumah saya aja. Begitu saya mau mandi, nggak ada sabun, nggak ada odol, nggak ada sikat gigi, nggak ada remote AC, nggak ada selimut. Jangan-jangan nggak ada kamar. Tidur saya di ruang tamu. Subhanallah. Makan siang sampai tengah 3 saya nggak disuruh. Lah, diam-diam saya turun dari tangga, makan keluar saya. Badan saya udah gemetaran, kelaparan, Bu. Itulah menerima tamu tapi tidak melayani tamu. Saya pernah mengalami itu, Bu. Dosanya bukan main itu, zolim itu, Bu. Tanyakan jam berapa makan paginya. Maaf Pak, biasanya Bapak makan jam berapa? Jam 7. Sebelum jam 7 suruh makan. Pak de nun sewu, darien, nje. Wes mangan dahar. Pastikan iya mangan dahar kan podo kabeh. Ojo ngguyu panjenengan. Bikin emosi aja Bu Ayu ini ya. Masya Allah. Saya tidak mau terlalu banyak mendoktrin ibu dengan Quran. Yang saya pingin ibu mengamalkan Al-Quran. Sepakat? Saya tidak banyak hafal ayat-ayat seperti ustaz lain, hafal hadis seperti lain. Yang saya butuhkan kita aplikasi Al-Quran. Untuk apa ibu? One day one juice tapi nggak diamalkan. Dapat pahala betul. Apalagi orang Indonesia, Bu, belum sempurna memuliakan tamu. Yang sempurna itu orang Arab, Masya Allah. Kalau orang Arab, Bu, menerima tamu, makan siang itu, fadl, Masya Allah, fadl, Masya Allah. Dituang sop itu, Bu. Sate itu semuanya kita. Kita enggak, 1 kambing 3 desa. Di Arab itu 1 kambing 5 orang, Bu. Ya, saya dijamu di hotel, Bu, 1 kambing, Bu. Cuma berapa orang? 1 kambing seekor didatangkan, kambing guling. Masya Allah, fadl, halal, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Indonesia di Tegal, di Garut, 1 kambing 5 desa. Ada yang dapat kuku, dapat tanduk. Ini kita robah kita orang Indonesia ini. Kenapa berkah orang-orang Arab itu? Memuliakan tamu. Subhanallah. Ya Bu Ayu ya. Di sini saya lihat Bu Ayu yang begitu tuh. Ustadz ditraktir walaupun terlambat ya. Masya Allah. Bukan salah beliau, salah restoran. Ya, terus. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu,
agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa. Coba lihat, Bu. Bu, kami mudahkan kamu dengan bahasa Arab Al-Quran. Ada dokter di sini. Dokter, Bunda, tulisan dokter yang bisa baca cuma dokter dengan apoteker. Al-Quran, bayangkan tunanetra orang Sunda bisa habis Quran 30 juz. Orang Jawa, Maria Ulfat, habis Quran 30 juz. Khalid Daulay, Bata Asli, habis Quran 30 juz. Anak kecil 15 tahun, 30 juz. Logikanya di mana? Bahasa Arab bukan bahasa ibu kita. Allahu Akbar. Masya Allah. Tak ada kitab di muka bumi ini penghafal kitab kecuali penghafal Al-Quran. Padahal bukan bahasa ibu kita. Saya kadang merenungi, Bu. Kenapa ya semudah itu orang menghafal Quran? Tunanetra, Bu, buta. Kita yang belum buta aja nggak hafal Quran. Buta, Bu, 15 tahun bisa 30 juz. Kita yang mata kita melek, gizi kita bagus, kamar kita pakai AC, belum siapa? Habis Quran di 30 juz, angkat tangan. Jujur aja, nggak ada kan, Bu? Nggak ada, Bu. Subhanallah. Kami mudahkan Al-Quran itu, kata Allah. Bu, jujur, jangan marah. Minimal 1 ayat 1 bulan. Setahun 12 ayat. 10 tahun 120 ayat. Kadang orang dari 17 tahun sampai 70 tahun, hafalan Qurannya nggak tambah. Cuma trikul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ada, Bu. Sepekan nggak ada menghafal Quran dia. Ada orang 3 tahun nggak pernah menghafal Quran, 1 ayat pun nggak nambah. Ada orang 30 tahun tidak 1 ayat pun tambah hafalan Qurannya. Tapi ketika membaca majalah majalah wanita, ada resep kue, itu langsung dipraktekkan. Pak, ada resep kue loh di majalah, ini bikin. Kenapa kok ada di Al-Quran tidak langsung dipraktekkan? Ini logika saya begitu. Ketika ada resep baru di majalah wanita, itu cepat sekali, Bu, mempraktekkan itu. Bikin kue diambil dari majalah. Rasanya enak loh, Pak. Telurnya 3, tepung terigu 3 ons, campur tepung gandum, rasanya wallahu alam. Habis makan meninggal. Tapi ketika ada Al-Quran, apakah habis dibaca diamalkan? Pak, ini loh ajaran Al-Quran, suruh sedekah, nanti malam sedekah ya, Pak. Ini ayatnya ini loh, Pak. Surat 267. Oh iya, Mak, iya. Pak, katanya sholat ini bagus loh, Pak. Ini dalilnya loh, Pak. Hadis Muslim nomor 142 loh, Pak. Kita amalkan loh nanti malam, Pak. Enggak seperti itu kan, Ibu? Yang ada, Pak, di Turki ada loh balon. Masuk cuma 4,5 juta. Naik ke Turki ya, Pak. Itu kan yang ada kita. Jujur aja. Kita mengamalkan kalau perintah manusia di majalah atau anjuran travel, jalan-jalan ke Jerman. Tapi di Quran yang dianjurkan sedekah belum tentu orang jalan kan. Allahu Akbar, Masya Allah. Jarang Ibu begitu. Pulang suami dari kantor, Pak, saya baru baca Al-Baqarah, Pak, ayat 262 sampai 267. Itu perintah sedekah, itu pahalanya luar biasa loh, Pak. Ini Pak dalilnya, Pak. Pernah Ibunya katakan sama suami seperti itu? Kayaknya belum. Yang ada, Pak, sekarang naik, tolong tambah uang belanja. Hari ini kita rubah prinsip kita. Belum punya, salah sendiri. Ada yang mau nggak mau? Ya, ada yang mau belum nggak mau. Masya Allah. Kalau saya perempuan, asal ada mau saya ambil aja itu. Cuma ketemu calon suami, saya anjurkan jangan ketemu di halte. Ketemunya di pengajian, Bunda. Ini ketemu suami di halte Kober, rupanya jin gentayangan. Ya, cari suami itu yang di masjid, aktivis. Insya Allah berkah. Beliau banyak yang mau kok. Ya Allah, bikin emosi beliau. Ya, terus apa manfaat zikir? Ya, 20 menit lagi masih ada waktu. Ibu tahu nggak? Luar biasa ini. Manfaat zikir kalau kita ikhlas, 1, dilancarkannya rezeki. Masya Allah. Jadi kalau ibu susah rezeki, tender nggak pernah menang, buka restoran nggak laku, ya buka warung nggak ada pengunjung, bikin rendang 5 jam nggak matang-matang. Supir saya begitu, Bu. Buka warung dia. Tiba-tiba buka, masak nasi di rice cooker nggak matang-matang, rupanya diguna-gunai orang.
masak rendang katanya berjam-jam nggak matang, nggak masuk akal. Begitu pesanan katanya mau makan, udah disiapin rice cooker, masih menjadi beras di rice cooker itu. Enggak Bu, memang dipasang orang, diguna-gunain. Kadang buka warung, lalat penuh mendadak katanya. Penuh katanya. Bingung dia dari mana lalat itu. Apa itu? Guna-guna, disihir, disantet. Dan ternyata banyak seperti di Indonesia. Subhanallah. Ya, itu dosa besar ya Bunda. Nggak bisa lihat orang maju. Misalnya dia punya warung, buka warung baru, rame warung baru, udah dikerjain. Itu supir saya dulu cerita katanya. Masak nasi nggak matang-matang, masak rendang 8 jam nggak matang Bu. Udah kompor nyala diaduk, begitu sudah sekian jam, dibuka dagingnya mentah. Masuk akal nggak secara otak? Harusnya kan 2 jam matang rendang. Baru diomongin, ibu bikin emosi aja. Subhanallah. Yang kedua, menghilangkan perasaan gundah, galau. Takut menghadapi masa depan, takut itu, takut ini. Buka Al-Quran surat 13 ayat 28. Ya, langsung. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Pertanyaan, jujur ya Bunda ya. Boleh jujur ya. Ibu mungkin suatu ketika menghadapi persoalan yang ruwet. Ya, yang hampir semua kita pernah mengalami ya Bunda. Stres berat, saya yakin pernah kita alami. Penyebabnya kita variatif, tergantung kondisi kita, lingkungan hidup kita. Ketika Bunda menghadapi itu, apa yang Bunda lakukan ketika itu gitu loh? Misalnya, maaf, mudah-mudahan tidak terjadi. Ibu mencium ada isu suami selingkuh. Kedua, anak korban narkoba. Atau anak ibu kasih tahu kuliah, tapi sebenarnya uang kuliah 4 semester nggak bayar. Sementara suami ibu setengah mampu sudah cari kerja, cari uang itu. Itu kan kita stres itu. Pasti stres ya Bunda. Pada saat ibu menghadapi itu, waktu itu sebelum ngaji, apa yang ibu lakukan? Yang paling berat ibu, saya sangat yakin, ketika terindikasi suami ibu selingkuh, apa yang ibu lakukan? Marah, nasihat, sholat? Batasan marah ibu kepada suami di belakang atau mencak-mencak? Selesai masalah? Enggak kan? Kan mulai kebongkar kan? Makanya dia ini ada jalan jitu. Zikran katsiro, ambil wudhu, salat sunnah. Rob berikan jalan keluar kepada hamba, lembutkan hati hamba suami supaya kembali ke jalan yang benar. Karena jangan-jangan ini ujian diturunkan untuk teguran kita, kualitas iman kita lagi turun. Boleh jadi teguran untuk kita karena lalai dengan Allah. Boleh jadi teguran kita kurang bersyukur, harta banyak tapi sholat ala kadarnya. Boleh jadi teguran buat kita karena kita beribadah terlalu sombong dan bangga, merasa lebih dari orang lain. Itu hati-hati loh. Dalam hati kita muncul, oh kayaknya di antara ibu-ibu saya paling taat loh ini. Kayaknya saya paling rajin ngaji loh ini. Kayaknya saya paling fasih baca Quran. Mungkin kadang muncul kan Bu, sepertinya di komplek ini cuma mama loh yang sering ngaji Pak. Itu setan semua loh Bu. Tahu Ibu bagaimana mengatasinya itu? Ada satu hadis, banyak mengucapkan apa Bu? Subhanallah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Banyak mengucapkan itu, menghindari hati nifaq, munafik. Ibu mungkin sadar ya, atau kadang baru sadar, muncul perasaan di hati kita, kayaknya saya lebih taat ya dari ibu itu. Bisa kan muncul kan Bu? Kita bersihkan itu Bu. Mungkin kayaknya di tempat Al-Hujjah itu saya loh yang paling pinter ngaji. Betul ya Bu? Kadang setan itu datang loh Bu. Lebih mengerikan lagi, kayaknya yang paling pemurah saya loh di antara ibu-ibu. Astagfirullah.
Mengatasinya apa, Bu? Banyak istighfar. Makanya doa ibu apa, Bu, yang saya sampaikan itu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan gelincirkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk. Itu sesat loh hati kita itu. Kayaknya di Al-Hujjah ini saya yang paling pintar ngaji. Sepertinya hijab saya yang paling nutup aurat. Sepertinya saya yang paling ini, paling itu. Nggak bisa kita hindari, Bu. Jujur, Bu, pernah Mbak Ul kan muncul gitu kadang-kadang. Kayaknya saya lebih bagus lah dari orang lain. Kayaknya sudah selektif saya milih itu. Benar, Bu. Saya kadang mengalami itu, Bu. Saya takutkan itu, Bu. Ya Allah, pelihara kami dari seperti ini, Bu, yang merasa lebih dari orang lain. Sebab kalau sudah pada tingkat kita merasa lebih dari orang lain, yang datang sombong. Kedua, merendahkan orang lain. Itu yang saya takutkan, Bu, terhadap saya. Nggak tahu saya kalau ibu. Saya paling takut yang itu. Takut mengaku hati itu. Kayaknya aku paling adil, kayaknya aku paling alim, kayaknya aku ustaz paling terkenal, kayaknya jamaah aku paling banyak. Astagfirullah. Orang lain sepi. Nauzubillah. Itu bisa datang loh, Bu. Bagaimana kita itu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau gelincirkan hati hamba kepada kesesatan, mabuk pujian, ya Allah. Setelah Engkau berikan petunjuk, cepat loh, 10 menit lagi. Langsung diisi-diisi, Bu. Mengisi itu infaknya jangan biar banyak, yang penting ikhlas ya. Ya biar banyak, 50, 100, 50, 100. Kalau nggak ada uang jual warisan. Ya, Masya Allah. Bantuin Al-Hujjah. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau nggak ada uang, dompetnya masukkan ke dalam. Nanti Bu Ayu bisa jual. Ini yang saya takutkan loh, termasuk saya, Bu. Merasa kita lebih dari orang lain. Akhirnya muncul pelecehan kepada orang lain. Merasa kita lebih banyak ibadahnya dari orang lain. Akhirnya kita merasa riya. Merasa kita busana kita paling nutup aurat. Akhirnya merasa hebat. Merasa sedekah paling banyak kepada orang lain. Akhirnya tidak dapat pahala. Ini yang berbahaya itu. Namanya penyakit hati. Setan itu mengintip di sana, Bu. Diintip benar kita ini. Kapan kosong, kapan luang, kapan selip masuk. Dibisikkan kepada kita. Udah, kamu gak usah beribadah lah, kamu sudah orang taat kok. Kamu gak usah banyak ngaji lagi lah, ilmu kamu sudah tinggi kok. Kamu gak usah dengar ustadz itulah, kamu kan dari sarjana agama kok. Mulai kan, oh iya ya, kayaknya saya lebih fasih kok dari ustadz itu, kayaknya saya lebih hebat dari ustadz itu. Akhirnya gak ngaji. Ini hindari ya, Bu, berdoa kita. Banyak istighfar. Mengatasinya apa, Bu? 1, banyak istighfar. 2, banyak doa. 3, banyak sedekah. 3 cara. Pertama istighfar. 2, doa, itu surah 38 itu. Surah 38 yang saya baca tadi. Yang 3, banyak sedekah, banyak istighfar, banyak doa. Jalan keluar itu. Menghadapi gundah, menghadapi riya, menghadapi sombong, menghadapi apa, Bu? Ujub. Itu ujub itu. Merasa lebih hebat dari orang lain. Membanggakan diri. Oh, saya lebih alim dari ibu. Oh, ibadah saya lebih bagus dari orang lain. Sedekah saya lebih banyak dari orang lain. Hijab saya lebih syar'i dari orang lain. Pengajian saya lebih bagus dari orang lain. Ustaz saya lebih hebat dari ustaz lain. Ya Bunda ya. Ini yang harus kita hindari ini. Saya yang takutkan itu ini di padang mahsyar. Ternyata diseleksi ibadah ikhlas cuma 3%. 97% ria. Nggak bisa lagi apa-apa kita nanti, Bu. Astagfirullah, na'udzubillah. Hendaklah hai orang-orang beriman takut dengan itu. Setan jalan terus, Bu. Menunggu kapan kita kosong. Masuk dia. Oh, ibu paling rajin loh jamaah itu. Ibu lebih banyak loh nyumbang Al-Hujjah. Oh, ibu bulan depan nyumbang lagi 200.000. Oh, ibu nyumbang 300.000. Bukan karena Allah, karena pujian. Ini yang kita takutkan hidup ini. Banyak istighfar, banyak sedekah, banyak berdoa. Jangan Kau gelincirkan hati hamba ya Allah setelah Kau berikan petunjuk. Subhanallah. Ya Bunda, masih ada 10 menit lagi. Yang 3, menjauhkan diri dari godaan jin.
Surat 3 176. Langsung Ali Imran 176. Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang sekarang menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu sebahagian dari pahala kepada mereka di hari kiamat, dan bagi mereka azab yang besar. Bu, mengantisipasi agar kita terpisah dari yang batil, dari sahabat yang tidak benar, dari pertemanan yang sosialita. Sekarang lagi tren bu sosialita itu. Menghabiskan uang jalan-jalan berlebihan, menghabiskan uang makan-makan berlebihan, menghabiskan uang kemana-mana berlebihan. Itu bahasa sekarang sosialita. Boleh jalan-jalan boleh, tapi ada batasnya. Boleh makan-makan boleh, tapi ada tujuannya. Ini enggak, tiap Sabtu Ahad makan-makan melulu. Cangkem tuh cangkem, cangkem tuh cangkem. Ibu tahu cangkem? Ibu tahu cangkem? Mulut. Lihat ibu hari Sabtu Ahad di Indonesia, restoran, kafe semua penuh. Malam Ahad itu Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Bu, ibu makan di restoran 2 juta nggak terasa, tapi nyumbang 2 juta pasti hitung. Apa contohnya bu? Di masjid-masjid yang saya pengurus masjid, itu uang 100 ribuan paling 4 biji. Yang 50-an ada 8, selebihnya 2.000, 5.000. Benar bu. Di situ saya termenung kaku dan diam. Maksimal 3 lembar itu 100 ribu itu. 50 ribu ada 3 tolak 4, selebihnya 5.000, 2.000. Itu pun uang yang paling kumuh. Bayangkan makan di restoran, minimal 600, 700 ribu. Saya coba makan dengan anak saya semua, pembantu 3, 4, 5, 6 orang, itu hampir 700 ribu. Saya pikir, pernah nggak kita nyumbang masjid 700 ribu setiap Jumatan? Kayaknya enggak bu. Ini renungan buat kita dan saya loh. Makan kita jutaan mau, tapi nyumbang masjid belum tentu. Ibu cek Sabtu Ahad, Jakarta Bekasi, Sabtu malam Ahad, penuh restoran itu bu. Coba ibu makan, nggak usah sebut nama ya, ini media yang nggak enak. Salah satu restoran Sunda, itu kalau malam Ahad dekat rumah saya, penuh mobil antri bu. Tempat itu antri, berdiri dia menunggu saling pojok, nunggu pulang. Saya bilang subhanallah bodohnya kami ya Allah, bisa makan antri, berdiri bu. Salah satu restoran Sunda dekat rumah saya itu, pada sekali makan 1,5, 2,5 juta. Satu porsi kepala kakap itu 500 ribu. Tapi orang nggak hitung. Badai ke mana pak ke restoran, bawa duit sabaraha 300, kurang atuh pak, sabaraha 3 juta. Iya kadang saya malu, saya makan gitu bukan dari uang saya buat ditraktir orang. Saya mau ditraktir kalau gratis. Kan logika saya, makan 3 juta kan sayang. Kepala kakak bu berapa? 475. Separuh itu. Subhanallah. Besok jam berapa keluar bu? Jam 5 udah keluar kan? Pengaruh apa bu? Setan itu menggembirakan kita ketika di restoran, menggelisahkan kita ketika di masjid. Ibu coba di restoran, 4 jam ngobrol dengan teman akrab nggak terasa, betul? 5 jam tawaf di mall, 6 jam tawaf kayak di Baitullah. Subhanallah, ampuni kami Allah. Ini hari-hari kita seperti ini sekarang bu. Habis runyam lifestyle kita, digiring ke sana ini. Siapa yang menggiring? Orang-orang mereka. Kan sekarang udah lifestyle bu. Kalau malam Ahad pasti makan ke restoran. Hari Ahad jalan-jalan. Sepertinya nggak modern kalau nggak jalan-jalan. Seperti nggak modern kalau nggak makan ke restoran. Sekarang sudah terpatri di otak kita. Besok kan hari Ahad, pak, makan-makan yuk. Subhanallah, boleh sekali-sekali nggak ada masalah bu. Tapi kalau menjadikan agenda pasti setiap Ahad makan-makan, ini harus dievaluasi. Sepakat ya? Sepakat bunda ya? Oke, kita teruskan. Yang keempat, hidupnya diliputi banyak kebaikan. 3341. Masih ada waktu kok. Surah 33 ayat 41. Hidupnya diliputi banyak kebaikan.
Langsung Hai 3341. orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Kenapa, Bu? Karena kalau zikir, kehidupan bisa dikontrol. Contoh, ibu ingin melangkahkan kaki menghabiskan uang yang tidak kebutuhan. Makanya sering saya katakan di YouTube ini, beli sesuatu karena kebutuhan, karena fungsi bukan gengsi. Mas Dedi beli baju untuk apa? Karena kebutuhan. Monggo, bagus. Tapi kalau karena gengsi, berarti lihat merek, branded. Mah beli ini dong, cuma 6 juta kok. Kita beli karena kebutuhan dapat pahala, karena kalau gengsi dapat dosa. Karena ujungnya pamer. Ujungnya pamer. Bolehkah beli ibu sekali-sekali beli mahal? Boleh. Supaya pengajian nggak kepanasan. Beli hijab agak mahal? Boleh. Supaya taklim kalau nggak ada AC nggak gelisah. Bagus, niatnya seperti itu. Bolehkah ibu beli Alphard? Boleh. Ingin bahagiakan orang tua dan mertua? Bagus. Ya Allah, 20 tahun ibuku susah di kampung. Ada ciri-ciri aku membeli Alphard, ya Allah, agar ibuku datang ke rumah bisa nyaman tiduran di mobilku, ya Allah. Bagus. Bukan karena gengsi, tapi karena pengabdian kepada ibu. Aku ingin membahagiakan ibuku di hari tua, ya Allah. Nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau pikir supaya dianggap orang bergengsi, ya, oh nauzubillah, yang dapat dosa, Pak. Karena bicara gengsi bukan bicara fungsi. Udah ya. Yang kelima, dapat mengontrol emosi kalau orang suka berzikir. Contoh ibu di mobil, kita sudah nyalakan lampu sen, dipotong sama bajai. Bajai kalau belok yang tahu dia dengan Allah. Cuma 2 yang tahu, dia dengan Allah. Lampu sen nggak pernah nyala dia. Kalau mengikut emosi, bu, habis kita. Kadang emosi juga. Apalagi saya orang Batak, gampang marah. Nggak bisa nahan. Kalau orang Jawa kemampuannya nahan marah itu luar biasa. Orang Sumatera umumnya ya, emosinya susah dikendalikan. Karena makanannya rendang. Makanya orang Padang ngomongnya kencang. Karena pengaruh makanan kepedasan. Habis makan rendang, kamu tuh ndak ada, dia berangkel itu karena rendang itu gitu. Orang Sunda karena makanannya lalapan, daun-daun muda, itu kan santai daun itu di pohon. Makanya orang Sunda ngomongnya kan santai, badai ka mana, teh badai ka luhur, sabar orang kada tilurang. Sesuai dengan makanan yang dimakan. Betul, Bu. Kelihatannya saya ini lucu, tapi ilmiah. Coba lihat orang Padang, kenapa ngomongannya begitu cepat? Karena dia kondisi kepedasan, makan sambal lado. Sekarang ada tema apa namanya, menu baru di restoran Padang, namanya Irjen Sambo, irisan jengkol sambal lado. Iya, Bu, ada menu baru, Pak, di restoran, Irjen Sambo. Saya bilang kok ada, iya, irisan jengkol sambal lado katanya. Subhanallah, kreatif sekali ini kawan Bu Ayu ini. Masa itu kawan Bu Ayu semua itu. Ya Bunda ya. Orang Batak kenapa ngomongnya kencang dan keras? Karena Tapanuli karakter angin beda dengan Jawa Barat. Kita nggak kencang ngomong di Samosir, bukan kedengaran suara. Karena angin kencang sekitar Danau Toba itu. Danau Toba itu danau terluas terbesar di Asia, Bu. Luasnya 100 km, dalamnya 900 meter. Kalau nggak teriak kita, habis. Makanya cenderung rahang orang Batak besar. Ucok! Pulang kau, opung datang, ucok, katanya. Ini membesar. Iya, ini ilmiah, Bu. Saya ini lucu tapi berilmu. Beda dengan ibu, lucu tapi gak bermutu. Iya, Bu. Saya ini memang lucu tapi ada ilmunya. Kenapa, Bu? Memang benar kan? Saya ini lucu tapi ilmiah. Cobalah orang-orang Batak besar-besar, Bu. Kalau ibarat pesawat Boeing 747-400, Airbus A308, ya. Kalau orang Sunda kenapa cenderung cantik dan lembut? Yang dimakan itu tidak keras dan kasar. Orang Batak itu, Bu, semua berkaki 4 dimakan, kecuali meja, itu bukan keras katanya. Makanan mempengaruhi karakter. Makanya kita umat Islam suruh makan apa? Halalan thayyiban. Masya Allah. Ilmiah sekali Islam itu. Yang gak ilmiah ibu. Ya. 6, mendapatkan kebahagiaan setelah mati karena lidah kita tidak berhenti berzikir, Bu. Kenapa bahagia? Karena zikron katsira yang disebut Allah. Ibu lihat lobang, astagfirullah.
Kalau orang nggak berzikir, buset dah. Ucapan itu gambaran dari kualitas iman loh, Bu. Maaf, saya jujur. Saya pernah dulu jalan turun dari angkot di Blok M. Dua wanita, walau alam mahasiswa atau siapa, begitu mau terjerumus ke lubang di trotoar, dia menyebut kelamin laki-laki. Padahal dia seorang wanita muda. Tapi kalau ibu beriman, astagfirullah, masya Allah, naik ke puncak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melihat kejadian di luar kemampuan kita, masya Allah. Melihat yang indah, subhanallah. Suami nikah lagi, alhamdulillah. Iya, kalau ibu ikhlas ya. Bukan innalillah, suami ibu belum hilang. Cuma nggak pulang aja 3 hari. Jelas ya? Beliau senang ini. 7, dapat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itulah poin-poin zikir. Kenapa kita banyak suruh berzikir? 1, dilancarkan rezeki. 2, menghilangkan gundah dan gelisah. Yang 3, menjauhkan dari godaan setan dan jin. Yang 4, hidupnya liputi banyak kebaikan. Yang 5, dapat mengontrol emosi. Yang 6, mendapatkan kebahagiaan. Yang 7, dapat mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. 7 keuntungan minimal orang suka berzikir menghadapi zaman semakin gundah. Wallahu a'lam. 10 menit pertanyaan. Mas Dedi, Mas Arif mana? Tolong standby mobil, Mas. Iya, kalau nggak ada sini. Ini dulu deh. Masih. 1. Ustadz, bagaimana mensikapi suami pelit? Bolehkah kita berbohong tentang pengeluaran karena dia pelit dan perhitungan? Saya jawab, udah sering saya jawab. Jika penghasilan suami lebih dari cukup, kebutuhan 6 juta tapi diberikan cuma 3 juta, boleh mengambil uang suami tanpa izin untuk kebutuhan. Boleh, tidak dihitung mencuri. Pengeluaran ibu 6 juta, penghasilan suami 12 juta, tapi yang kasih ibu cuma 3 juta, diminta nggak ada, di lobi nggak berhasil, dibujuk nggak lembut. Boleh ibu mencuri uang suami? Boleh. Ambil 200 per hari, operasi jari. Suami tidur sudah ngorok, pastikan 200 sehari. Sebulan kan 6 juta, pas. Halal. Karena dia pelit. Karena surah 2, 233, tanggung jawab suami kata Allah, sandang pangan perumahan. Kalau dia ada uang memadai tapi tidak memberikan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan, ada uang tapi nggak berikan, bolehkah mengambil uang suami? Boleh bu, diam-diam. Coba cek jam berapa jam ngoroknya. Bikin operasi 2 jari. 200 per hari, sebulan 6 juta, ketutup pengeluaran. Boleh. Karena ibu, nasib ibu jelek, dapat suami pelit. Karena dulu suami kenalan di halte, bukan di masjid. Makanya jangan di halte, ya. Udah. 3. Ustadz, bagaimana menyikapi anak yang minder bergaul dengan orang-orang? Tahu nggak kenapa anak minder bergaul? Karena waktu kecil sering dimarahi. Anak yang sering dimarahi cenderung minder. Anak yang sering dilecehkan sering menjauhkan diri. Anak yang sering dipojokkan cenderung tidak punya harga diri. Makanya besarkan semangat anak. Kamu bisa loh nak. Nggak naik kelas nggak apa-apa nak. Tahun depan boleh jadi, tahun depan kamu berprestasi. Bukan dilecehkan. Semua anak punya potensi, cuma berbeda menggali potensi. Tergantung 2. Pertama, pengaruh ibunya. Kedua, internal dari dirinya. Iya bu. Anak yang sering dimarahi akan minder ketika besar. Dia kehilangan harga diri. Tapi anak yang disayangi, dia punya percaya diri. Ibu jangan biasakan ngomelin anak. Ya, berikan pujian yang pantas kepada anak. Itu ibu yang benar. Ini udah belon, sombong lagi. 3, Ustadz, bagaimana agar kita tidak cinta dunia, berdekat dengan orang soleh? Yang 3, banyak mengingat mati. Astagfirullah, hamba hari ini keliling di mall ya Allah. Boleh jadi jam 4 dipanggil Allah. Mendingan sedekah ya Allah. Apa mas, itu ada Grab makanan barangkali ya mas. Tolong cepat datang sini mas. Kasihan dia. Untuk saya soalnya itu. Saya GR aja nih. Bu, dengar saya. Ini pertanyaan bagus. Bagaimana agar kita tidak cinta dunia? Banyak mengingat mati. Saya efektif sekali tuh. Bayangkan kita besok, kalau besok ibu dimasukkan ke liang lahat dengan pakaian busana yang tertutup. Waktu hidup menutup aurat nggak mau. Sudah meninggal, semua tubuhnya ditutup. Bukan hanya aurat, seluruh tubuh ditutup.
Astagfirullah. Jadi yang paling enak sebenarnya mengingat mati. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Fa bi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan. Baru 17 ayat, Bu, sudah baca Al-Quran, air mata keluar menangis. Ampuni hamba ya Allah. Dulu merantau dari Tegal nggak punya apa-apa, sekarang mobil 5, supir 7. Untuk apa supir 7? Mobilnya cuma 5, Bu, supir 7. Supir serap. Ya. Iya, Bu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat orang yang mana yang kamu dustakan, Allah. 32 kali diulang, Bu. Masya Allah. Yang ketiga, apa, Bu? Bersahabat dengan orang soleh. Setiap kita dekat orang, Bu, mohon maaf, ini jam waktu sholat, Bu. Astagfirullah. Tapi kalau teman kita nggak soleh, jalan terus, makan kerjaannya. Makanya ada 3 itu kiat. Pertama, bersahabat dengan orang soleh. Kedua, banyak mengingat mati. Ketiga, banyak membaca Al-Quran. Begitu sudah mau ibu jalan-jalan, ambil Quran. Ar-Rahman. Bu, saya batal, Bu. Kenapa? Ar-Rahman, gitu aja. Iya, Bu, efektif, Bu. Ya, wallahu a'lam. Yang keempat, Ustaz, bolehkah kita beli baju-baju dan jilbab yang mahal karena suka dan senang? Sepanjang karena kebutuhan, uang ada dan niat agar mengaji kita nggak gelisah, sah-sah saja, asal jangan berlebihan. Misalnya ibu ada hijab 1,5, ya Allah aku beli ini supaya pengajianku senang. AC nggak nyala tapi nggak gelisah. Kadang beli hijab 103 tambah odol, 2 jam dipakai udah keringat. Gatal, Bu, iya, badan gatal, gelisah. Udah 103 tambah odol lagi, Bu. Masya Allah. Boleh, tapi jangan berlebihan. Zaman Rasulullah terjadi. Ya Rasulullah, boleh nggak kami beli terompasan yang nggak mahal? Boleh, kata Rasulullah. Fadl, asal jangan pamer. Dan fungsinya. Ibu beli mobil 5, dipakai nggak? Nggak apa-apa. Ibu kerja pakai mobil, suami ibu pakai mobil, mantu di rumah pakai mobil, anak kuliah UI 1 bawa mobil, yang satu Brawijaya pakai mobil, rumah mobil 5, nggak ada masalah. Yang bermasalah mobil 1 tapi maneman nggak dipakai. Itu baru mubazir. Bukan pada jumlahnya tapi pada fungsinya. Makanya saya kadang kalau ada ustaz ngomong, ngapain punya mobil 3? Kalau dipakai, istri saya pakai mobil, saya harus bawa mobil, anak saya kuliah bawa mobil. Nggak apa-apa saya punya mobil 3 karena kebutuhan. Daripada mobil 1 tapi nggak dipakai. Eman-eman, kenapa? DP-nya dari mertua. Nah ini baru salah keliru, persepsi yang keliru, misperception, you know? Kan cepat ibu nangkap begitu. Udah ada pertanyaan lain, selesai di sini. Ada pertanyaan ibu? 1 menit lagi? Ya, masih ada. Yang keempat, Ustadz, saya sebagai istri suka memberikan sumbangan tanpa sepengetahuan suami. Apakah boleh? Sepanjang sumbangan tidak berlebihan sampai jutaan boleh. Ada hadisnya. Ya Rasulullah, apa boleh kan memberikan sumbangan tanpa izin suami? Boleh, tapi tidak berlebihan. Pahalanya bagi dua. Suami separuh karena mencari, istri separuh karena memberi. Tapi tidak berlebihan, Bunda. Ambil 5 juta dari tabungan. Misalnya ada peminta-minta kasih 20.000. Masa harus nelpon suami? Untuk pulsa saja 15.000 habis. Bu, sedekah, Bu, kasih 5.000, 20.000 tanpa harus izin suami. Bagaimana ya Rasulullah? Pahalanya separuh untuk suami karena mencari, separuh untuk ibu karena memberi. Hebat kan Islam itu? Tapi yang wajar, Bu, jangan ibu nyumbang 5 juta, 10 juta tanpa izin suami, itu nggak boleh. Contohnya, rumah ibu dikena angin puting beliung di Jogja. Orang tua ibu nelpon, nah, rumah kita tadi malam kena angin puting beliung, nak yang pecah, nak. Tolong bantu mama 20 juta. Diam-diam ibu transfer tabungan suami. Dosa besar ibu tanpa izin. Telepon suami. Mas, demi Allah ya Mas, tadi malam rumah ibu di Jogja kena angin puting beliung. 102 genteng pecah. Itu butuh 20.000. Mas, keberatan nggak kita bantu 10 juta? Yang 10 juta lagi adik saya yang di Sleman. Udah mah nggak apa-apa kok, kasihan ibu. Bagus, Bu. Suami ibu berkah, orang tua terpenuhi, kita hidup nyaman. Tapi ibu ambil diam-diam 10 juta buat suami, potensi konfliknya di situ. Begitu dicek bulanan, hilang 10 juta tanpa izin. Iya, jangan Bu Ayu gitu ya. Iya, jangan dituduh gitu loh. Ini nuduh ibu. Nauzubillah, jangan ya, nggak boleh. Kalau nyumbang 5.000 nggak apa-apa.
Oh, jangan gitu Bu, kasihan dia dipojokkan. Nanti nggak ngaji lagi bulan depan. Baik, ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu? 1 menit lagi? Ya silakan Bu, kasih mic. Cepat-cepat Bu. Saya mau berangkat ini. Mohon maaf Ustaz. Nami atau nami. Nama Siti Nurjana. Asli dari mana Bunda? Saking Jawi panjenengan. Jawi, Jawi ini pundi panjenengan? Kutoarjo. Asma panjenengan sinten? Siti Nurjana. Putrone lanang atau wedok? Lanang wedok. Nggih, monggo Bu, monggo. Pak Ustadz, Nggih. saya itu kalau lagi sholat suka kadang-kadang baca surat. Bu, nyalain, belum nyala itu. Itu suara ibu, bukan suara mic. Tolong dibantu. Dekatkan ya Bunda. Kalau sedang sholat tuh suka kadang-kadang baca suratnya itu suka ada yang lupa gitu. Apa namanya? 2 yang Bu lakukan. Pertama, mengingat kembali, mengulang. Kedua, tinggalkan, ganti ayat. Langsung. Iya, kalau ibu berpeluang untuk mengingatnya nggak apa-apa, dihilang ingat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Watur. Waturi sinin. Tapi kalau ibu memang udah hilang, ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Daripada salah terus. Boleh diganti ya. Iya, ganti aja. Tapi kalau ibu berpeluang masih mengingatnya, ingatnya nggak apa-apa. Imam Masjid sering gitu. Berhenti dulu 3-4 detik dia. Masuk memori, kembali dia baca dari awal. Bisa. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani. Rupanya Sani di mana Sani sekarang gitu. Akhirnya hilang. Karena setan itu masuk. Makanya waktu sholat kata Rasulullah, kalau mengantuk tahan, satukan gigi, bibir tutup. Itu hadis. Jelas di hadis itu. Mengantuk menguap, itu dari setan kata Rasulullah. Gini. Kalau bersin gitu aja, cim. Tapi jangan berlibat, cim. Itu ngenyek. Jadi berdasarkan hadis itu gini Bu, gigi disatukan, bibir ditutup. Nggak sanggup lagi nih. Karena masuk ke situ setan. Yang sering kena Bu, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'bud wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma antum wala antum muter di situ wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma antum wala antum. Enggak selesai salat ibu. Di situ sering muter-muter kan? Karena ibu sering muter di mall. Iya, itu sering kena itu. Wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma antum wala antum. Kapan selesainya ini? Ganti aja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat langganan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Itu hafal Ibu itu. Itu sudah sejak kecil sudah terpatah. Ya gitu Bu. Wallahu a'lam. Terus satu lagi, kalau kan seperti surat Al-Balad itu kan 20 ayat. Iya. Kita pakai tangannya begini-begini boleh sambil ini. Sebagusnya jangan Bu. Tahu nggak kenapa Bunda? Justru karena belum fasih, makanya harus pakai tangan. Kalau sudah nggak perlu pakai tangan. Ibu aliran sesat ini pakai gini nanti. Bukan begini Ustadz, gini. Ya sebagusnya janganlah Bu. Berarti nambah gerakan sholat. Jadi begini Bu, dengar saya. Bu, ustadznya saya bukan Ibu. Dengar ya Bu. Jika sholat fardu, usahakan ayat-ayat yang sudah fasih. Karena nanti mempengaruhi kekhusyukan sholat. Sifat sholatnya wajib soalnya. Tapi jika sholat sunnah, ibu bisa gunakan untuk menghafal ayat-ayat. Kalaupun salah, nggak terlalu berat karena posisi sholat sunnah. Ingat itu Bu. Makanya kalau saya belum tidak pasti benar, saya tidak jadikan bacaan sholat itu. Daripada ibu orang gila gini. Orang lihat kan, jangan lihat. Ya kalau sholat tahajud kan malam itu kan sholat. Itu bisa di sholat sunnah boleh. Nggak apa-apa ya, kondisinya kondisional. Sambil menghafal boleh, di sholat sunnah boleh. Karena kalau sholat sunnah itu kayak tarawih kan baca mereka di depan Quran. Bismillahirrahmanirrahim wadduha, itu udah hafal itu. Baik, saya kira sambung. Temanya yang kemarin ya, menyikapi suami yang mirip Firaun. Ya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.
doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.